Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya. Materi ini adalah materi sisipan yang sengaja Ibu masukkan agar kalian bisa mengetahui tentang satuan, besaran ya. Jadi kita langsung saja ke besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar. Nilainya besar itu berupa nilai dan arah seperti gaya, kecepatan dan sebagainya. Kemudian ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai besar tapi tidak punya arah. Contohnya massa atau berat, kemudian panjang, waktu, suhu dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, misalnya di sini contohnya. Jadi misalnya ada panjang balok itu 2 meter ya. Kemudian panjang itu adalah besarannya. Kemudian 2 itu menyatakan nilai atau ukurannya. Ya. Kemudian meter itu adalah satuannya. Jadi jelas ya. Jadi panjang itu adalah besarannya. Jadi panjang balok 2 meter. Jadi panjang balok itu dengan dinyatakan panjang itu besaran. 2 itu adalah nilai ukurannya, sedangkan meter itu adalah satuannya. Itu salah satu contoh. Misalnya di sini lagi. Di sini kita membedakan antara besaran dan satuan lagi. Contoh, ada gaya tekan sebesar 10 N atau 10 Newton. F itu adalah lambang dari gaya. Jadi dinyatakan dengan F atau force sama dengan 10 N. 10 adalah nilainya, N adalah satuannya. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada contoh kecepatan pada gerak beraturan. Jadi rumus kecepatan V sama dengan L per T. L itu adalah lambang dari jarak dan T adalah interval waktunya, dilambangkan dengan T. Bila jarak itu disimbol dengan L besar sama dengan 5 cm dan interval waktunya T kecil sama dengan 2,5 second atau detik, jadi V sama dengan L besar per T itu 5 cm dibagi 2,5 second sama dengan 2 cm per second. Jadi ini satuannya berbanding atau dibagi, sehingga satunya jadi cm per second ya, karena dibagi. Misal kalau rumusnya itu dikali, jadi 2 cm titik S. Jadi 2 cm per second. Selanjutnya contoh besaran, ada satuan internasional. Jadi kecepatan itu satuan internasionalnya itu meter per second. Kalau gaya, kecepatan itu meter per second. Kemudian ada gaya. Gaya itu kilogram dikali m per second kuadrat. Jadi kilogram dikali meter per second pangkat 2 atau kuadrat ya. Kemudian ada energi, kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Tekanan itu kilogram per meter second kuadrat. Kemudian ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah. Jadi dia ada arahnya, bisa arahnya ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas atau miring. Kemudian ada skalar, adalah besaran yang hanya memiliki besar saja, tapi dia tidak memiliki arah ya. Jadi contohnya laju, berat, jarak, dan waktu. Di sini ada tabel besaran vektor dan besaran skalar. Kalau di besaran vektor itu perpindahan, kalau di besaran skalar jarak. Kemudian ada kecepatan laju, percepatan kekuatan, gaya waktu, momentum volume, kuat medan magnet kerja, torsi atau momen gaya. Di besaran skalar ada massa atau inersia. Torsi ini puntir ya, memuntir, gaya puntir, gaya yang memutar tapi dia tidak berpindah, itu namanya torsi atau puntir. Selanjutnya ada sistem satuan internasional atau SI dan ada standar ISO atau International Organization for Standardization. Kemudian ini adalah contoh-contoh lambang, bisa kalian baca sendiri. Ibu langsung ke ada macam-macam. Yang pertama ada satuan panjang. Satuan panjang biasanya satuan dasarnya meter. Kemudian ada satuan massa kilogram, ada satuan gravitasi. Jadi gravitasi ini dikasih dengan lambang G kecil. Kemudian ada nilai bakunya. Jadi nilai baku dari gravitasi adalah 9,806 meter per second kuadrat. Atau di dalam satuan feet-nya 32,169 feet per second kuadrat. Di sini dia menggunakan satuan meter, yang satu menggunakan satuan feet atau satuan kaki ya. Bisa kita singkat jadi 9,8.
Misalnya ada percepatan atau percepatan gravitasi bumi, yaitu sama dengan pertambahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan ya. Pertambahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan. Satuan dalam SI-nya itu kalau untuk kecepatan kan m per s ya. Jadi m per s, satuan waktunya s. Jadi m dibagi s dikali s-nya jadi pangkat 2 kan. Jadinya satuan gravitasi itu meter per second pangkat 2 atau meter per detik kuadrat. Karena tadi satuan kecepatannya dia sudah meter per second pangkat 2. Kemudian ada satuan waktunya yang sudah ada nilai second, karena satuannya sama jadi kita pangkatkan. Selanjutnya ada satuan waktu, itu dikasih lambang s, second atau detik. Kemudian satuan gaya. Satuan gaya di sini menggunakan lambang Newton atau N. Contoh, ada sebuah gaya F. Gaya itu dikasih dengan nilai lambang F. Itu rumusnya adalah M dikali A. M itu adalah masanya, masa benda, beratnya. A itu percepatan, bisa meter per second kuadrat atau centimeter per second kuadrat. Jadi F sama dengan M dikali A. Jadi contohnya 1 Newton adalah gaya yang memberi percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat pada masa 1 kg. Jadi seperti itu penjelasannya. Satuan lain untuk gayanya, gaya Newton itu ada satuan din. Jadi 1 Newton sama dengan 1 din-nya. 1 din adalah gaya yang memberikan percepatan sebesar 1 cm per second pangkat 2. Sorry ya. Jadi 1 Newton itu 10 pangkat 5 din. Jadi bisa dikali berapa? 10 kali 10 kali 10 sampai 5 kali. Jadi 1 Newton sama dengan 100.000 din. 1 Newton sama dengan 1 kg per meter second kuadrat, atau kalau kita jabarkan 100 gram dikali 100 cm per second kuadrat. Kita ubah ke din, 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 din, atau 1 Newton sama dengan 100.000 din. Selanjutnya di sini ada satuan dasar SI. Ini sudah ada tabelnya lengkap jelas, tinggal dibaca. Kemudian ada satuan tambahan, ada sudut bidang datar, nama satuannya radian, lambang satuannya rad. Kemudian ada sudut ruang, sek radian, atau SR. Kalau sudut ruang otomatis dia ada X, ada Y, ada Z-nya ya. Sudut ruang, jadi dia 3 dimensi. Kemudian ada satuan turunan yang dinyatakan dengan satuan dasar. Jadi untuk besaran ini satuan SI-nya, luas itu namanya meter persegi dengan lambang meter kuadrat. Kemudian ada volume atau isi, namanya meter kubik dengan lambang M pangkat 3. Ada kecepatan, namanya meter per detik, lambangnya M per S. Ada percepatan meter per detik kuadrat, M per S pangkat 2. Ada jumlah gelombang 1 per meter atau 1 per M, 1 garing M. Kemudian ada massa jenis atau density, itu namanya kilogram per meter kubik atau kilogram per M pangkat 3. Kita baca kilogram per meter kubik. Kemudian di sini ada konsentrasi dari suatu jumlah substansi, ada volume spesifik, kemudian ada luminance. Itu namanya kandela per meter persegi atau CD per M pangkat 2. Jadi luminance ini biasanya digunakan untuk ukuran fotometrik dari intensitas cahaya per satuan luas cahaya yang bergerak ke arah tertentu. Kemudian di sini ada tabel satuan turunan yang mempunyai nama dan lambang tertentu. Di sini sudah jelas frekuensi apa, gaya apa, bisa kalian baca, kalian literasi sendiri. Kemudian di sini kita masuk ke konversi satuan. Di sini sudah jelas konversi satuannya dibuat lengkap. Jadi kalian tinggal mengalihkan, misalnya kalau ibu kasih soal berapa 35 meter berapa in, misalnya berapa kilometer, tinggal kalian konversikan sendiri, tinggal dikalikan. Yang perlu ibu jelaskan di sini adalah perpangkatannya. Jadi kalian harus paham dulu maksud dari 10 pangkat min 3 itu apa, 10 pangkat min 5 itu apa. Jadi kalau dia sudah pangkatnya min berarti dia 0, tapi kalau pangkatnya tidak ada min berarti dikali 10 kali berapa jumlah pangkatnya. Contoh di sini kita ambil 1 cm itu ke meter, berarti dia kalau dia anak tangga dia naik apa turun?
cm ke m, berarti dia akan naik. Berarti nilai 1 cm itu kan nilainya rendah, berarti dia dibagi 100 karena 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau kita pangkatkan 10 pangkat min 2 atau 0,01. Jadi 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter atau 0,01 meter. Kemudian 1 cm ke kilometer. Meter ke kilometer itu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi di sini ditambah 100 ditambah 1000 jadi 5. Jadi 0,0000 sampai terakhir jumlahnya 5. Jadi gini, 1 cm itu kalau dibuat berubah ke kilometer jadi 10 pangkat min 5. Jadi ditulisnya 0,00005. Sorry, 1. Jadi 5 ini jumlah dari setelah komanya ya. Jadi jumlah setelah komanya itu 5 terakhir angka 1. Kemudian ini ngubah ke in, ke feet, ke mil, semua di sini lengkap. 1 km berapa in sampai mil, in semua ada. Jadi nanti kalian tinggal ibu minta mengkonversikan. Jadi dari tugas yang ibu beri, kalian ibu minta mengkonversikan. Kemudian di sini ada 1 yard, ada 1 angstrom. Di sini keterangannya 1 yard sama dengan 3 feet sama dengan 36 in. 1 yard sama dengan 3 feet. Kalau ibu minta kalian mengubah ke sentimeter, misalnya berapa 1 yard berapa sentimeter? Caranya tinggal kalian buka tabel konversi. Nih udah ibu kasih contoh. 1 yard 3 feet. Dalam satuan feet itu ya, feet di sini bisa kita lihat. 1 cm 1 feet itu sama dengan 30,48 cm. Jadi kalau ibu minta kalian ubah ke cm, sedangkan 1 yard tadi sama dengan 3 feet, jadi 30,48 dikali 3 feet, 3 kaki. Hasilnya 91,44. Jadi 1 yard sama dengan 91,44 cm. Jadi ibu minta kalian seperti ini, menghitung konversinya tidak langsung nilai, tapi ibu mau lihat proses perhitungannya. Kalau langsung nilai pakai kalkulator, pakai apa juga bisa. Cuman ibu mau pengen lihat kalian bisa mengkonversikan dengan cara manual. Jadi di situ ibu tahu kalian paham. Kemudian ada 1 angstrom. Angstrom ini satuan terkecil ya, biasanya digunakan untuk ukuran partikel atomik dan panjang senyawa kimia yang menggunakan spektrum optik. Makanya di sini sampai 10 pangkat min 10. Jadi 0,0009 kali nolnya tambah 1. Jadi ada 10 di belakang koma. Di 10 pangkat min 10. Selanjutnya ada konversi luas. Konversi luas di sini ada 1 meter persegi. Kalau diubah ke sentimeter persegi kan 100 kali 100 ya dong. Berarti itu berapa? 10.000 jadi 10 pangkat min 4. Ada 1 cm persegi dibalik berarti dia 0 pangkat min 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 4 persegi meter persegi diubah ke cm persegi adalah 1. Sampai dengan yang kalian pelajari di sini. Nah, oke ya. Jadi sampai halaman di slide-nya halaman 32 silahkan dipelajari. Ada tabel konversi satuan. Ini saya jelas sedikit. Ini biasanya adalah satuan yang sering digunakan di mekanika teknik. Ada Newton, kilonewton, kilogram force ya. Jadi 1 Newton itu sama dengan 0,001 kilonewton. Otomatis kilonewton lebih tinggi nilainya ya. Jadi 1 kilonewton itu sama dengan 1000 newton. 1 newton berapa kilogram? Berapa kilogram gaya atau kilogram force? 1 newton sama dengan 0,10197. Ini panjang sekali sampai ini. Tapi nanti kita sederhanakan nilainya. 1 newton dalam gravitasi bumi adalah setara dengan 1 dibagi gravitasi bumi tadi 9,80665 kg force di bumi ya, kalau maksudnya ya. Jadi 1 newton dalam gravitasi bumi adalah setara dengan 1 banding 9,80665 kg force di bumi. Jadi berapa 1 kg force ke newton? Jadi 1 kg force ke newton adalah 9,80665 atau mau digenapkan jadi 10 newton. Jadi 1 kg force sama dengan 10 newton.
Oke, jelas?